Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, jikalau beberapa hari kemarin ya Ustadz Abdul Somad dalam videonya ya menyampaikan dukungannya terhadap Palestina dengan meneriakkan jihad. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya seorang tokoh muslim di video ini mengatakan bahwa Israel tidak akan kalah dengan jihad. Dan saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya yang berikut ini. Tetapi kemenangan bangsa Palestina bukan melalui konfrontasi jihad. Bangsa Arab sudah membuktikan sendiri perang 73, perang 67, kalah semua. Udahlah, nggak akan menang itu. Nah, soal resolusi jihad, ya sebetulnya resolusi jihad sudah berlangsung di Palestina. Ya apa yang dikerjakan Hamas itu kan bagian dari jihad melawan Israel ya. Ya, tapi kalau jihad dalam pengertian mobilisasi umat Islam untuk datang ke Palestina melawan Israel, bagi saya bukan solusi itu. Justru kita ingin menghindari hal seperti itu. Jadi gini, ini saya melihat pola ya. Anda tahu kan, Netanyahu ini adalah politisi Israel yang sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu hampir habis karirnya. Karena dugaan korupsi. Dia itu sudah mau habis karirnya. Tiba-tiba ada dalam pemilu yang terakhir, kemudian dia berubah total. Dari politisi, dia ini kan orang sekuler, agnostik sebetulnya. Netanyahu ini tidak percaya agama pada dasarnya. Dia ini politisi agnostik. Partainya partai Likud, partai yang konservatif memang. Di dalam pemilu yang terakhir tiba-tiba dia berbalik total, menggunakan bahasa agama untuk menaikkan popularitasnya. Dan berhasil. Kabinet Netanyahu yang terakhir ini isinya banyak dari kalangan-kalangan yang konservatif sekali. Bahkan ultra konservatif, termasuk Menteri Pertahanan Israel sendiri yang menyebut bangsa Palestina di Gaza itu sebagai animal, sebagai binatang itu. Jadi ini sebetulnya juga ada problem domestik di Israel sendiri. Masalah Palestina dijadikan sebagai alat politik untuk menaikkan popularitasnya Benjamin Netanyahu itu. Nah, jadi sekarang ini bahasa agama itu juga sedang dipakai oleh Netanyahu. Dan, nah ini saya melihat kecenderungannya ya. Kalau umat Islam atau kalangan yang pro-Palestina menggunakan bahasa agama, itu justru disenangi oleh Netanyahu. Karena persis di situ dia ingin menginginkan. Kalau Anda menggunakan bahasa agama, Anda terjebak di dalam jebakan Batman-nya Netanyahu. Karena kalau sudah mau memakai bahasa agama, lalu bahasanya konflik, jihad, Anda nggak akan menang lawan Israel. Justru di situ politisi-politisi konservatif Israel akan mendapatkan panggung yang besar sekali. Justru hanya bahasa kemanusiaan ini yang sekarang bisa mengalahkan Israel. Menurut saya ya. Hanya bahasa kemanusiaan. Jadi kalau sekarang ini kita pakai bahasa kemanusiaan, itu bukan mundur. Itu justru kita menuju kepada kemenangan itu. Jadi kalau menurut ini bukan teori tapi ini apa ya? Ya mungkin insting atau pandangan saya ya, bahwa bangsa Palestina itu nanti menang bukan melalui konfrontasi militer. Bangsa Palestina menang karena dukungan masyarakat sipil global. Tapi ini memang lama sekali, makanya tadi saya nge-tweet Mas Ivan ya. Urusan Palestina Israel ini bukan urusan tahunan. Kalau ada orang mengatakan, ya terus misalnya kalau ini kan banyak sebagian teman-teman yang di Twitter kan bertanya, kalau sudah mendukung Palestina terus apa solusinya? Kita bicara solusi Palestina itu bukan setahun 2 tahun. Bahkan dalam 20 atau 50 tahun ke depan pun belum tentu ada solusi. Belum ada solusi, belum. Wong bangsa Yahudi itu nunggu ribuan tahun kok sampai negeri bang Yahudi lahir, itu mereka sabar, masa kita nggak sabar ya? Bisa sabarlah kita lah. Bangsa Palestina akan sabar itu, saya yakin sabar. Tetapi kemenangan bangsa Palestina bukan melalui konfrontasi jihad. Bangsa Arab sudah membuktikan sendiri perang 73, perang 67, kalah semua. Udahlah, nggak akan menang itu.
konfrontasi militer tidak akan bisa memenangkan ini. Meskipun oleh Hamas mungkin tidak dianggap sebagai hal yang tak terhindarkan untuk menunjukkan bahwa Palestina masih ada. Mereka terus melakukan aksi-aksi militer. Sama lah dengan Pak Dirman dulu melakukan aksi-aksi militer untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia masih ada gitu loh. Ya non kooperatif gitu. Ya nggak akan menang lawan Belanda, tapi harus ada serangan-serangan insidental itu supaya menunjukkan kepada dunia Indonesia masih ada, NKRI yang berpusat di Jogja itu masih ada gitu loh. Itu aja fungsinya. Tapi kalau menang dalam war, winning the war nggak akan. Makanya saya katakan kemenangan Palestina dalam jangka panjang adalah melalui dukungan masyarakat sipil secara global. Bukan melalui konfrontasi militer, tapi melalui dukungan masyarakat sipil. Dan sekarang itu kita menuju ke sana. Jadi sekarang ini kalau kita lihat panggung dunia, Israel menang secara militer, kalah dalam opini. Itu sekarang begitu. Israel itu sudah kalah di dalam pembentukan opini dunia. Walaupun dibantu CNN, dibantu oleh New York Times, seluruh media Amerika, mungkin kecuali media-media pinggiran yang kecil ya, seluruh media Amerika baik yang didukung oleh pemerintah maupun yang independen, semuanya pro-Israel. Pro-Israel. Tetapi suara-suara yang anti-Israel melalui media-media seperti media sosial tidak bisa dibungkam. Dan itu mempengaruhi opini publik juga. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan seorang bapak di video tadi mengenai bangsa Israel dan Palestina. Dan dalam cuplikan video beliau mengatakan bahwa Israel tidak akan kalah dengan jihad. Ya, Israel tidak akan kalah dengan bahasa agama. Dan saudara Tuhan, ini secara tidak langsung menjawab tuntas videonya Ustadz Abdul Somad yang menyuarakan jihad ke Palestina sebagai wujud pembelaan mereka. Dan saudara Tuhan, apa yang dia katakan semoga menjadi berkat bagi kita, semoga menjadi pemahaman baru bagi kita mengenai Israel dan Palestina. Dan saudara Tuhan, di kesempatan ini terus saya sampaikan kepada kita supaya kita terus menyuarakan perdamaian di antara Israel dengan Hamas saat ini, supaya ada supaya ada kedamaian di antara mereka. Kita bersyukur jikalau kemarin ada kabar bahwa ada gencatan senjata di antara mereka. Kita tidak tahu pasti apakah ini berkepanjangan atau tidak. Tapi kita bersyukur jika ada gencatan senjata, ya pastinya orang-orang di sana boleh damai, ya. Itu harapan kita, ya. Dan harapan kita hal ini boleh berkepanjangan, bahkan seterusnya tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi perang di antara mereka, tidak lagi permusuhan, yang ada sukacita dan sejahtera itu yang kita rindukan, sehingga orang-orang di sana boleh damai sejahtera. Ya, saudara, kita sangat prihatin melihat mereka berduka cita, ya, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini, ya, khususnya yang di jalur Gaza mengalami duka cita yang begitu mendalam atas kehilangan apa yang mereka miliki, ya, keluarga, harta bendanya, sanak saudaranya dan lain sebagainya, ya. Jadi kita tidak mau hal ini terus terjadi. Kita mau ada kedamaian di antara mereka. Ya, kita tidak mau ada terus persoalan di antara mereka yang menyebabkan banyak korban berjatuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita menyerukan perdamaian, mari kita menengahi persoalan mereka saat ini, dan juga mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan mujizat perdamaian bagi kedua negara ini. Kita percaya bahwa lewat doa-doa kita Tuhan menyatakan mujizat perdamaian, sehingga di sana ada kedamaian dari Tuhan, dan orang-orang yang berduka cita saat ini dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita. Mereka boleh bersuka cita kembali walaupun sudah kehilangan banyak hal, ya. Itu harapan kita, mereka bisa semangat kembali dan mereka bisa bersuka cita. Nah, saudara Tuhan, kita percaya bahwa lewat doa-doa kita semua ini akan terjawab dan sukacita surgawi melimpah bagi mereka. Nah, saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui hal ini,
Dan di kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun keadaan kita, ya suka duka yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, mari kita tetap memuji Tuhan, mari kita tetap memuliakan Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap percaya akan mujizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, mungkin hari-hari saudara ya berat, ya mungkin banyak tantangan yang diperhadapkan dengan saudara. Saudara dalam Tuhan, jangan kecut dan taruh hati kata firman Tuhan, ya kata Alkitab, ya tetapi mari kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyatakan pembelaan bagi kita. Saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting dalam hidup ini bukan seberapa besar persoalan yang kita hadapi, tetapi seberapa dekat kita kepada Tuhan dan bagaimana kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan senantiasa nyata bagi setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.